Take it to your face. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang kembali di program podcast dari Pulau Gadung untuk siang hari ini. Om Swastiastu, selamat siang untuk kita semua, seluruh Cidas TV dimanapun berada. Kali ini kita akan tema podcast adalah membaca tema politik global pasca saling serang Iran, Israel dan pertemuan Prabowo Putin. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita buat podcast ya. Maaf, gue habis sholat lah. Podcast udah baru mulai, malah mamaku ngecokin. Baik, tema podcast kita untuk siang hari ini adalah membaca peta politik global pasca Iran dan Israel saling menyerang dan pertemuan antara Prabowo Subianto dan Vladimir Putin. Baik, Iran Israel saling menyerang satu sama lain selama 12 hari lamanya. Baik, pihak Israel dan Iran saling mengklaim kemenangan masing-masing. Bagaimanakah dengan pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Vladimir Putin? Nah, selepas lebih lanjut, dalam Prabowo ataupun Putin jangan merupakan pasca saling oleh Iran ataupun Israel ataupun Israel ya maksudnya ya. Ini adalah pertemuan oleh Prabowo Subianto ataupun Putin. Begitu nggak sih? Tampaknya dunia sedang menanti langkah-langkah yang akan diambil Presiden Prabowo dan Putin untuk selanjutnya. Waduh, ya sih, kayaknya itu adalah pasca saling Iran ataupun Israel dalam merupakan itu adalah Israel melawan Palestina. Itu pasti ada penderitaan oleh kejahatan kasus-kasus dalam Israel ini. Mungkin dalam membaca peta politik global pasca saling oleh Iran, Israel dan pertemuan Prabowo atau Putin. Sehingga seperti yang terjadi Jika Prabowo kelak nanti harus berperang, maka rakyat Indonesia juga harus siap sedia untuk mengerahkan tentara mereka masing-masing untuk menuju ke Timur Tengah. Sekiranya Israel benar-benar menantang Presiden Prabowo, sang presiden kita tercinta. Seperti aku baru mulai kita podcast, mamam tiba-tiba malah ngegangguin suruh sholat dohor apa. Astagfirullahaladzim.
Ya, sepertinya begitulah cara orang tua aku buat ngingetin aku buat menunaikan kewajiban. Baik, kita lanjut lagi. Menurut CNN Indonesia, dari Jakarta ini adalah peran antara Israel dan Iran mencuatkan sejumlah pertanyaan tentang kekuatan kedua negara tersebut. Banyaknya berspekulasi Iran tidak akan kuat melawan gempuran rudal Israel, namun setelah pertempuran berlangsung 2 pekan, Iran justru membuktikan sebaliknya. Antara perang Israel dan Iran memiliki keuntungan tersendiri bagi Indonesia sebab Indonesia sebagai negara yang mencintai perdamaian berusaha mengajak Iran dan Israel untuk saling bertemu dalam dialog untuk membahas upaya perdamaian antara kedua negara. Upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mengedepankan dialog antara Israel dan Iran selalu menemui jalan buntu karena kedua belah pihak saling menganggap musuh untuk mereka hancurkan masing-masing. Sebagai itu yang lihat, nah gimana sih untuk caranya untuk adalah Prabowo Subianto untuk Putin? Sepertinya ini bisa terjadi dong. Kalau membaca peta politik adalah global, meskipun dalam karena yang terjadi adalah di sekitar adalah saling satu sama lain. Nah di antaranya nih, menurut CNN Indonesia lagi, nah ini nih, akibatnya ini nih, maksudnya ini. Nah, menurut CNN Indonesia, Amerika Serikat serang fasilitas nuklir Iran. Begitu saja ya kan? Nanti Sabtu besok agenda podcast kita adalah polisi buat platform YouTube sendiri, itu namanya Polistube. Tapi hal itu ditentang oleh masyarakat Indonesia sendiri yang sudah tidak percaya lagi pada polisi. Mengapa? Karena polisi itu banyak sekali kasus kriminal yang melibatkan polisi, bahkan ada yang terbaru, Polantas melakukan pungli kepada pengendara mobil atau motor kalau nggak salah. Kemungkinan minggu depan polisi buat platform YouTube sendiri, namanya Polistube. Yang lebih dipercaya, maksudnya yang lebih dipercaya sama masyarakat Indonesia itu ya Damkar. Damkar itu kan selalu siap untuk melayani segala permintaan masyarakat Indonesia meskipun ada saja yang tidak masuk akal permintaannya. Ya udah setuju aja, oh. Ya udah setuju aja. Damkar atau pemadam kebakaran lebih dipercaya daripada polisi. Mas Adi duluan sih. Mas Adi? Nah, bagaimana sih untuk caranya? Ini adalah tema politik global itu gimana ya? Antara yang menderita oleh khusus untuk melakukan yang pendidikan oleh segenap gitu, segenap Prabowo atau sebagai Putin gitu ya kan? Sebagai itu adalah seseorang yang lebih baik tanggung jawab kita. Aduh, sorry banget, maaf ya, sengaja. Berdasarkan topik podcast kita untuk siang hari ini, apa keuntungan yang didapat Indonesia di dalam perang Israel-Iran tersebut? Apa keuntungannya? Karena Indonesia sebagai pihak yang netral dan tidak memihak kepada salah satu blok dipercaya penuh oleh dunia untuk memimpin
jalan menuju perdamaian antara kedua negara. Hari ini jam 8 kirim video ucup. Tadi Nah, oke, kita beralih ke topik podcast kali ini. Oke, kita akan menunjukkan ini adalah pembaca peta politik global. Ini adalah serang pasca saling Iran Israel dan pertemuan Prabowo atau Putin. Presiden Prabowo Subianto dan Putin adalah harapan terbesar bagi kita untuk mewujudkan terciptanya perdamaian di muka bumi ini. Karena kedua orang tersebut diharapkan mampu mencairkan kondisi geopolitik dunia yang sedang panas akibat perang antara Iran dan Israel. Dua Mas Adi doang. Mana sih Mas Adi? Masih juga Iran dalam Prabowo Subianto sebagai Putin ya. Putin itu adalah Iran, Putin sebagai pun adalah Israel adalah di upload gitu di media sosialnya MTV gitu kan. Nah, karena ini adalah untuk pembaca politikan oleh baca peta politik sebagai Apa sih dampak perang antara Iran dan Israel kalau sampai ke Indonesia? Dan bagaimana seharusnya Indonesia bisa bersikap? Oke, boleh tanya. Kalau saya protes nih, boleh tanya enggak nih? Oke, peta politik global saat ini sedang dinamis, terutama dengan tensi tinggi antara Iran dan Israel serta pertemuan antara Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Bagaimana kan? Jawabanku cepat. Oh ya, jawab. Biar kita bisa mempersingkat waktu podcast. Oke, sebelum habis ya pertemuan kali ini, pertemuan Prabowo Putin upaya membangun aliansi strategis. Pertemuan antara Prabowo dan Putin pada 31 Juli 2024 di Moskow, Rusia memiliki beberapa implikasi penting. Baik, jika perang Iran dan Israel telah sampai ke Indonesia, maka Indonesia sudah seharusnya untuk tetap bersikap netral, tidak memihak salah satu yang memiliki konflik, dan berusaha untuk mengedepankan dialog antara kedua negara untuk mewujudkan terciptanya perdamaian dunia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Baik, lanjut. Aziz, ini podcast member grup kerjasama tayang Pasar Kaget Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Memperkuat hubungan diplomatik, pertemuan ini menunjukkan upaya Rusia untuk memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara, terutama dengan negara-negara strategis seperti Indonesia. Nah, sesuai yang Mas Adi bilang, Indonesia sebagai negara dengan lokasi strategis antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik diharapkan dapat mampu mengedepankan dialog antara kedua negara yang memiliki konflik untuk mewujudkan terciptanya perdamaian yang adil dan sejahtera. Keseimbangan politik luar negeri, Prabowo ingin menunjukkan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, tidak hanya bergantung pada negara-negara barat,
Oh, waktunya udah jam 2. Kita teruskan podcast sampai akhir. Persepsi positif. Pertemuan ini dapat meningkatkan citra Prabowo sebagai pemimpin yang berwibawa dan mampu menjalin hubungan dengan pemimpin dunia kuat. Nah, kesimpulannya adalah Indonesia sebagai negara dengan lokasi yang strategis serta memiliki banyak keuntungan dalam perang Iran-Israel diharapkan dapat mengedepankan dialog antara kedua negara yang berkonflik, tetap bersikap netral dan tidak memihak salah satu negara, dan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin semoga bisa mencairkan ketegangan global di Timur Tengah, serta jangan lupakan tentang amanah Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Why duluan? Tensi Iran, Israel, dan replikasinya, konflik antara Iran dan Israel dapat memengaruhi stabilitas regional dan global. Untuk itu, mari kita wujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan amanah Undang-Undang Dasar 1945 dengan saling menghormati satu sama lain, saling bertoleransi walaupun kita memiliki perbedaan, serta bersikap menyayangi sesama manusia, karena semua agama yang ada di dunia ini mengajarkan cinta kasih, perdamaian, dan kesejahteraan. Beberapa kemungkinan implikasi termasuk 1. Peningkatan ketegangan. Serangan antara Iran dan Israel dapat memicu reaksi berantem Salah satu negara, dan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin semoga bisa mencairkan ketegangan global di Timur Tengah, serta jangan lupakan tentang amanah Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Why duluan? tensi Iran, Israel, dan replikasinya, konflik antara Iran dan Israel dapat memengaruhi stabilitas regional dan global.
Untuk itu, mari kita wujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan amanah Undang-Undang Dasar 1945 dengan saling menghormati satu sama lain, saling bertoleransi walaupun kita memiliki perbedaan, serta bersikap menyayangi sesama manusia, karena semua agama yang ada di dunia ini mengajarkan cinta kasih, perdamaian, dan kesejahteraan. Beberapa kemungkinan implikasi termasuk 1. Meningkatkan ketegangan. Serangan antara Iran dan Israel dapat memicu reaksi berantai dan meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. 2. Dampak pada ekonomi global. Konflik ini dapat mengaruhi harga minyak dan stabilitas ekonomi global. Prabowo menghadapi tantangan global. Presiden Prabowo Subianto juga menggelar rapat terbatas untuk membahas situasi geopolitik terkini dan dampaknya pada Indonesia. Langkah ini menunjukkan kesiapannya untuk menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang untuk memperkuat posisi Indonesia dan panggung internasional. Jadi, marilah kita mewujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan amanah dari Undang-Undang Dasar 1945. Itu kesimpulan saya. Woi, cepetan Mas Andi. 1 menit lagi podcast kita berakhir. Oke, kesimpulan Mas Adi apa nih? Nah, itu dia kebersamaan kita kali ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 15:10 waktu Indonesia Tengah. Itu berarti Abel, saya sama Galang di sini harus pamit undur diri dari Pulau Gadung Podcast. Terima kasih atas kerjasamanya. Udah dari setengah jam 3 sore tadi. Semoga ini informasi tentang oleh Iran sama Israel dalam untuk polisi juga era barunya. Itu dia bersama kita. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang dan sampai jumpa. Nah, sekarang udah pukul 14:10. Berarti podcast dari Pulau Gadung untuk siang hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya yang sudah menghadiri podcast untuk siang ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang membuat pemirsa kurang berkenan, kiranya dimaafkan lahir dan batin. Saya Galang Pratama, Abel Saron, dan Adi Saputra mengucapkan terima kasih.
Kami bertiga pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast Sabtu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan saya adalah ataupun dalam kerjasama oleh Iran dan Israel seperti itu adalah memberikan oleh jujuran edukasi. Nah, gimana itu oleh kasus polisi? Nah, kenapa ya emangnya untuk sesuai arah baru tunggu polisinya sesuai harapannya? Screenshot adalah polisi adalah kebutuhan di dalam oleh Prabowo Subianto dan juga Putin. Itu dia kebersamaan kita kali ini dari Popi. Saya Abel dan Galan di sini harus pamit undur diri. Udah waktu sudah menunjukkan pukul 15 menit 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, demikian podcast kita hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya dan sampai jumpa untuk besok ya. Oke, sampai jumpa lain waktu.